Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang tipe data numerik. Salah satu tipe data di antara banyak tipe data yang ada di bahasa pemrograman Java. Kita akan melihat karakteristik berbagai tipe data numerik dan kompatibilitas tipe data dan nilai. Pada bagian ini kita bisa melihat seluruh tipe data yang ada di bahasa pemrograman Java. Tipe data numerik yang akan kita pelajari kali ini adalah, ini dia. Kita bicara tentang tipe data primitif, baik itu bilangan bulat maupun bilangan real. Untuk yang bilangan bulat adalah byte, short, int, dan long. Untuk bilangan real ada float dan double. Ini ada char nih. Char tidak akan dibahas kali ini. Char akan dibahas bersama-sama dengan tipe string. Nah, ini sengaja dilakukan karena lebih masuk akal nantinya. Sekarang kita akan melihat karakteristik dari masing-masing tipe data numerik. Yang pertama kita punya byte. Namanya byte. Ukurannya 1 byte. Dengan ukuran data 1 byte ini, dia bisa menyimpan angka paling kecil adalah minus 128 dan yang paling besar adalah 127. Dan ini hanya untuk bilangan bulat ya. Setelah byte, kita punya short. Short ini panjangnya 2 byte. Dia bisa menyimpan lebih besar lagi daripada byte. Minus 32768 sampai 32767. Ini juga untuk bilangan bulat. Kemudian kita punya integer. INT ini adalah tipe standar untuk bilangan bulat instan. Jadi bilangan berapapun yang kamu masukkan, Java akan mengasumsikannya sebagai bilangan dengan tipe integer selama dia adalah bilangan bulat. Nah, integer ini ukurannya adalah 4 byte. Bisa menyimpan mulai dari minus 2 pangkat 31 sampai minus 2 pangkat 31 dikurang 2 pangkat 31 dikurang 1, bukan minus ya. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya sudah cukup nih untuk banyak kasus. Tapi ada kalanya kita butuh bilangan bulat, tipe bilangan bulat yang lebih besar lagi daripada integer. Di situ kita punya long. Long ini ukurannya adalah 8 byte. Kalau di integer cuma sampai pangkat 31, di long sampai pangkat 63. Jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah kenapa perlu ada perbedaan semacam ini sih? Karena kalau kita bisa menghemat penyimpanan data, ya program kita jadinya jauh lebih hemat memori. Tuh. Ini tadi kita bicara tentang bilangan bulat. Sekarang kita bicara bilangan real. Bilangan real ada 2 tipe, satu float, satu double. Dan sama, float lebih kecil dari kapasitasnya daripada double. Kalau float itu hanya 4 byte, kalau double 8 byte. Jadi hampir mirip dengan int dan long, 4 dan 8. Ukurannya gimana? Untuk jangkauan nilainya, min sama max-nya, untuk yang float itu jauh lebih kecil, bisa menyimpan angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang bisa disimpan oleh long. Dan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bisa disimpan oleh long. Nah, si double bisa menyimpan angka yang jauh lebih kecil daripada float dan juga jauh lebih besar daripada float. Dan si double ini, dia adalah tipe standar untuk bilangan real instan. Jadi ketika kamu memberikan nilai bilangan real 3, sekian, berapapun itu selama dia ada komanya, maka akan dibaca, akan dianggap oleh Java sebagai tipe double. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin ke bawah, kapasitas semakin tinggi. Artinya nilai yang dapat disimpan semakin besar dan presisi. Presisi itu berarti semakin banyak bilangan angka di belakang koma yang dapat disimpan. Jadi sekarang kamu sudah tahu bedanya byte, short, int, long, float, dan double. Mulai dari ukuran data yang tempat untuk menyimpan data, sampai jangkauan nilai yang dapat disimpan masing-masing tipe data. Sekarang, kita akan melihat kompatibilitas tipe dan nilai. Jadi ketika kita mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel, kita menggunakan sintaks ini ya. Jadi ada tipe data, nama variabel, dan nilainya.
Ketika kita bicara kompatibilitas, kita membicarakan bahwa tipe data dan nilai harus kompatibel. Kompatibel, bukan sama, kompatibel. Sekarang kita lihat contohnya. Byte, poin bonus, nama variabelnya adalah poin bonus, tipenya adalah byte, disimpan dengan 3. 3 itu masih dalam rentang minus 128 sampai 127, berarti dia oke. Short, jumlah pekerja diisinya 5.000. Short itu 5.000 bisa disimpan dalam short? Bisa, berarti dia oke. Long, luas Indonesia. Panjang sekali kan besarnya ini. Kita lihat long itu sampai 2.63. Ini bisa dong, berarti dia oke. Double nilai tukarnya. Isinya adalah 14233. Double itu jauh lebih besar daripada float. Float jauh lebih besar daripada long. Ini mah kecil. Ini oke. Float, nilai kuis 1 diisi dengan 90,55. Float itu jauh lebih besar daripada long. Jadi ini juga oke. Kemudian di sini double, tinggi badan sama dengan 180. Ini 180. Bentar. Ini sepertinya nilainya oke, tapi nggak ada komanya. Masalah nggak? Nggak masalah, karena secara logika, walaupun ini bilangan bulat, ketika kita pindahkan ke dalam bilangan real, berarti ini menjadi 180.0. Ya nggak? Ada koma 0 di belakang, dia langsung menjadi berubah tipenya dari bilangan bulat menjadi bilangan real. Inilah yang dimaksud dengan kompatibilitas. Kalau dianalogikan, kurang lebih seperti ini. Ingat kan ini mainan anak kecil dulu nih. Kita bisa memasukkan shape sesuai dengan bentuknya. Tapi kalau shape-nya ternyata lebih kecil dan lubang yang muat, ya bisa masuk. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa sih isu kompatibilitas ini penting? Karena ada sesuatu yang namanya loss of precision. Jadi ini akan terjadi ketika kita menyimpan data dari sebuah tipe data berkapasitas tinggi ke tipe data berkapasitas rendah. Java akan mengeluarkan pesan kesalahan atau error atau galat ketika kamu melakukan hal tersebut. Bentuk galatnya seperti ini. Incompatible types. Types-nya tidak cocok. Kemungkinan ada kehilangan presisi. Ini nih. Lossy conversion from long to in. Jadi ada presisi yang hilang. Ini masih belum menjawab kenapa loss of precision itu penting. Coba kita bayangkan. Saya akan memberikan contoh agak sedikit ekstrim. Bayangkan kamu kerja jadi programmer untuk militer dan kamu membuat sebuah kode program untuk mengirimkan misil. Ketika kamu mengirimkan misil, kamu harus memberikan koordinat. Ternyata data koordinat yang diberikan dimasukkan dalam sistem, kemudian kamu ubah ke dalam tipe data yang kurang presisi. Akhirnya misil ini nanti akan nyasar loh, dan nyasarnya bisa jadi jauh. Bukannya menyerang musuh, kamu malah menyerang orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Bahaya sekali bukan? Itu pentingnya untuk memiliki presisi yang bagus dalam program kita. Kembali lagi ke topik utama tentang tipe data numerik. Sekarang kita akan melihat simulasi perilaku pemberian nilai untuk tipe data numerik. Di sini, saya sudah memberikan sebuah kode program. Kita akan menjalankan kode programnya satu persatu. Nah, ketika kita menjalankan kode program, dia akan dijalankan dari atas ke bawah. Ini adalah isi dari memori dan bagian ini adalah keluarannya. Mari kita lihat. Kita punya, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe short yang namanya jumlah kamar. Jadi variabelnya diciptakan di sini. Kemudian kita inisialisasi jumlah kamar adalah 4. Kemudian kita print jumlah kamar. Jumlah kamar sekarang nilainya adalah 4. Pada baris berikutnya, jumlah kamar kita ubah jadi -3. Jadi 4 berubah jadi -3. Kemudian kita print. Berapa nih yang keluar? Ya -3, karena kan nilainya sudah berubah. Tadi,
kita melakukan assignment pemberian nilai baru, bukan lagi inisialisasi, karena ini adalah statement pemberian nilai yang kedua. Yang pertama tadi, jumlah kamar sama dengan 4. Kemudian, kita membuat sebuah variabel baru lagi namanya harga kamar. Tipenya double, yang nilainya adalah jumlah kamar. Jumlah kamar tadi -3, maka nilai yang disimpan dalam variabel harga kamar adalah -3,0. Tadi jumlah kamar adalah bilangan bulat, karena harga kamar adalah bilangan double, bilangan real, maka dia tambahkan titik 0 untuk mengindikasikan dia adalah tipe bilangan real. Kemudian kita print harga kamarnya. Wih, harga kamarnya adalah -3,0. Kemudian, pada statement berikutnya, kita bilang harga kamar adalah 1E6. Apalagi nih? Ini artinya 1 dikali 10 pangkat 6. Lihat nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dikali 10 pangkat 6 adalah 1 juta. Dan ketika kita print, hasilnya adalah 1 juta. Gampang kan? Jadi di sini, melalui simulasi ini, kalian bisa melihat efek dari variabel, inisialisasi, assignment, dan tipe data. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, tipe data untuk bilangan bulat termasuk byte, short, int, dan long. Kedua, tipe data untuk bilangan real atau floating point termasuk float dan double. Ketiga, tipe data dan nilai yang disimpan dalam suatu variabel harus kompatibel, bukan serupa. Keempat, presisi data atau bilangan di belakang koma dapat berkurang atau hilang ketika terjadi transfer data dari tipe data yang berkapasitas tinggi ke yang berkapasitas rendah.